Film diawali dengan dua mahasiswa, Rich Tucker dan Haley Smith, sedang panjat tebing di hutan terpencil West Virginia. Saat Rich mencapai puncak, tiba-tiba ia dibunuh sebelum ia dapat membantu Haley yang tergelincir. Setelah itu, mayat Rich dibuang ke bawah. Tak lama, seseorang kemudian mulai menarik Haley ke atas tebing. Karena Haley tak ingin ditangkap, akhirnya Haley terpaksa memotong talinya sendiri dan jatuh ke tanah. Haley mencoba melarikan diri untuk menuju mobilnya, tetapi ia masuk ke dalam jebakan barisan kawat berduri dan ditarik kembali ke dalam hutan. Film berlanjut 3 hari kemudian dengan seorang mahasiswa kedokteran bernama Chris Flynn sedang berkendara melewati pegunungan Grandview County dalam perjalanannya untuk pertemuan bisnis. Di tengah perjalanan, Chris terjebak kemacetan yang memaksanya harus berhenti. Karena terlalu lama menunggu, Chris turun dari mobilnya dan mendatangi seorang pria untuk bertanya apa yang terjadi. Pria itu mengatakan kalau kemacetan terjadi karena kebocoran tangki bahan kimia dan kemungkinan kemacetan dapat berlangsung hingga berjam-jam lamanya. Mendengar kabar itu, Chris kembali ke mobilnya dan memutar arah untuk memilih jalan lain. Ia mungkin memerlukan tambahan waktu 30 menit untuk sampai di tempat tujuan. Chris kemudian berhenti di pom bensin tua dan bertanya kepada seorang pria tua, apakah ada telepon umum. Chris mencoba menelpon, tapi ternyata telepon itu rusak dan Pak Tua tidak punya telepon lain untuk digunakan Chris. Lalu kemudian Chris melihat sebuah peta untuk menemukan rute lain agar bisa sampai ke tujuannya. Setelah itu, Chris melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya dia dihadapkan oleh jalan yang bercabang dan membuat Chris bingung harus memilih jalan yang mana. Dan akhirnya Chris memilih jalan yang belum pernah dia lewati. Di tengah perjalanan, pandangan Chris dialihkan oleh seekor rusa yang mati. Hingga akhirnya dia menabrak mobil SUV yang sedang berhenti di tengah jalan. Diketahui, mobil itu milik sekelompok pemuda yang bernama Jesse, Carly, Scott, Evan, dan Francine. Mereka dalam perjalanan kemah, tapi perjalanan mereka terhambat karena ban mereka bocor akibat ada yang menaruh kawat berduri di tengah jalan. Lalu kemudian, Jesse mengajak Carly, Scott, dan Chris untuk pergi mencari bantuan. Sementara Francine dan Evan tetap di sana untuk mengawasi mobil mereka. Dalam perjalanan, Jesse dan yang lainnya melihat ada kobaran api yang menunjukkan adanya kehidupan. Lalu, Scott berteriak untuk memastikan apakah ada orang atau tidak. Setelah itu, Chris menyuruh untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Franz sedang berada di mobil Chris dan mencari sesuatu untuk dimakan. Tapi kemudian, Franz dibuat kebingungan karena Ivan menghilang secara tiba-tiba dan meninggalkannya sendirian. Franz memutuskan untuk masuk ke dalam hutan dan mencari Ivan. Franz langsung merasa ketakutan karena dia menemukan sepatu Ivan dan juga telinganya yang sudah terlepas. Benar saja, Franz langsung disekap dari belakang menggunakan kawat duri oleh orang bertubuh tinggi besar. Di sisi lain, Jesse dan yang lainnya sampai di sebuah rumah yang terlihat sangat kumuh dan tak tersentuh manusia. Mereka pun mencoba mendatangi rumah itu untuk mencari bantuan. Chris langsung mengetuk pintu rumah. Karena tak ada yang menjawab, Chris mencoba masuk ke dalam rumah itu untuk mencari tahu apakah ada telepon di dalam. Saat mereka sudah berada di dalam, mereka pun terkejut karena di dalam sangat kotor dan menjijikan. Lalu kemudian mereka menyusuri setiap sudut rumah, hingga di mana Carlin sedang berada di dalam toilet
terkejut karena menemukan mayat di sana dan langsung memberitahu yang lainnya kalau mereka harus segera pergi. Saat mereka ingin keluar melalui pintu depan, mereka melihat seseorang datang dengan menggunakan mobil truk. Akhirnya, Chris menyuruh untuk melewati pintu belakang. Tapi ternyata pintu belakang pun sudah buntu dan tak bisa dilewati. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah. Sementara orang yang bertubuh tinggi besar itu ternyata tinggal di rumah tersebut. Chris dan yang lainnya pun memutuskan untuk bersembunyi di bawah kasur. Beberapa saat kemudian, teman mereka yang bernama Franz langsung tergeletak di hadapan mereka dalam kondisi tak bernyawa. Setelah itu, para psikopat langsung memotong-motong tubuh Franz. Beberapa saat kemudian, para psikopat pun tertidur pulas. Chris dan yang lainnya mencoba keluar dari persembunyian mereka secara perlahan-lahan. Sayangnya, Chris yang baru saja akan keluar langsung ketahuan oleh salah satu psikopat dan Chris langsung berlari. Sementara psikopat yang menyadari keberadaan mereka mencoba mengejar menggunakan mobil. Mereka terus berlari hingga mereka sampai ke tempat di mana di sana banyak mobil dari para korban psikopat. Tak berapa lama, Chris menyadari kedatangan psikopat dan menyuruh yang lainnya untuk tiarap. Para psikopat pun turun dari mobil mereka. Tapi Chris yang tak ingin mereka semua tertangkap langsung menjadikan dirinya sebagai umpan dengan mengalihkan perhatian psikopat. Chris berlari ke dalam hutan. Tapi kemudian kaki Chris ditembak oleh psikopat. Melihat kejadian itu, Scott langsung berlari ke arah lainnya dan mengalihkan perhatian. Sementara Carly dan Jesse berusaha menolong Chris yang terluka parah dan membawanya ke dalam truk yang digunakan psikopat. Scott yang masih berlari dan berusaha untuk menuju truk itu terkena anak panah dari psikopat yang kemudian membuat Scott langsung tewas di tempat. Kemudian Chris langsung menyuruh Jesse untuk kembali menjalankan mobilnya. Ketika Jesse sudah mengendarai truknya cukup jauh, tiba-tiba ia langsung berhenti karena ban mobil mereka kandas dan juga ada batang kayu yang menghadang jalan mereka. Karena tak ada pilihan, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tak berapa lama, mereka sampai di sebuah tempat dan melihat sebuah menara. Mereka pun langsung naik ke atas sana, dan di atas mereka menemukan kotak P3 dan juga sebuah lampu. Lalu Carly menemukan sebuah radio, dan Jesse langsung mencoba menggunakan radio itu untuk meminta bantuan. Tapi tidak ada jawaban. Sementara Chris yang melihat keluar jendela, melihat para psikopat mulai datang ke arah mereka dengan membawa obor. Mereka hampir tidak ketahuan, sampai saat dimana radio langsung berbunyi nyaring yang membuat para psikopat menyadari keberadaan mereka. Mengetahui kondisi semakin mencekam, Jesse langsung meminta bantuan dan memberitahu lokasi mereka. Sementara di sisi lain, para psikopat mulai menaiki menara, dan Chris berusaha mengambat dengan menahan pintu. Karena tak berhasil masuk ke dalam, para psikopat langsung membakar menara itu yang membuat Chris dan yang lainnya semakin panik. Dalam keadaan terpaksa, Chris langsung melompat keluar jendela karena dia tidak ingin mati terbakar. Begitu juga dengan Carly dan Jesse yang langsung melompat. Tapi lagi-lagi mereka tidak aman karena para psikopat masih menyadari keberadaan mereka. Tak ingin menyerah, Chris dan Jesse mencoba berjalan melewati pohon. Sayangnya di sini, Carly tidak berani karena takut ketinggian. Carly pun masih berada di situ hingga psikopat menemukannya dan langsung memenggal kepalanya. Chris kemudian menemukan sebuah ide, di mana dia menyuruh Jesse untuk memegang batang pohon, dan Chris akan menjadikan dirinya sebagai umpan dan membawa psikopat itu ke arah pohon itu. Tapi Jesse menolak karena dia sadar kaki Chris sedang sakit dan tak bisa untuk berlari. Akhirnya, Jesse menjadikan dirinya sebagai umpan. Jesse kemudian berteriak sehingga psikopat itu mengejarnya. Dan di saat yang bersamaan, Chris langsung melepaskan batang pohon itu
yang membuat satu psikopat langsung terpental jatuh. Chris dan Jesse kembali berjalan hingga mereka sampai di air terjun. Di sana, mereka bersembunyi dan beristirahat hingga pagi hari. Selanjutnya, mereka berdua kembali masuk ke dalam hutan. Dan di sini, mereka melihat sebuah jalan. Tapi tiba-tiba, psikopat datang dan menyerang Chris yang membuatnya terjatuh dari atas. Begitu juga dengan Jesse yang sudah ditangkap dan dibawa pergi. Tak berapa lama, mobil polisi lewat dan melintas. Tak menunggu lama, Chris berusaha menghentikan mobil polisi itu. Tapi, ketika polisi itu keluar dan mengobrol dengan Chris, secara tiba-tiba, psikopat langsung melepaskan anak panah yang mengenai mata polisi tersebut. Chris bersembunyi di bawah mobil. Sementara, psikopat semakin mendekat dan mengambil kunci mobil, lalu membawa mayat polisi itu. Chris tetap di bawah mobil dan berpegangan. Hingga akhirnya Chris sampai kembali ke rumah psikopat itu. Dan terlihat juga Jesse berada di sana dalam keadaan terikat. Beberapa saat kemudian, Chris langsung melempar rumah itu dengan bom molotov dan menabrak rumah itu dengan mobil polisi. Chris yang mengira psikopat itu sudah mati, berusaha melepaskan ikatan Jesse. Tapi kemudian psikopat itu bangkit kembali dan langsung menyerang Chris. Jesse yang melihat Chris sudah tak sanggup melawan, langsung mengambil sebuah anak panah dan membusur psikopat itu. Tak lama kemudian, satu psikopat datang lagi dan langsung menyerang Chris. Untung saja mereka berdua mampu mengalahkannya. Setelah itu, Chris menembak sebuah tangki minyak yang membuat rumah itu terbakar dan meledak. Film pun ditutup dan Chris dan Jesse yang pergi menggunakan truk psikopat.